Oke, kita target tulis buku ya, supaya itu ada gampang. Masuk ke s.id/free OWP ebooks yang tadi s.id/free OWP ebooks gitu. Mana tadi? Oke, yang s.id sampai keluar inilah masuk ke Google Drive saya. Di dalam situ ada file namanya prom.zip. Download itu prom.zip-nya. Prom.zip. Kelihatan prom.zip itu kalau gede lah, gede. Nah itu ada file prom.zip. Silakan di download prom.zip. prompt.zip. Itu prom yang kumpulan prom saya buat tulis buku sih. Saya bikin tulis buku, jurnal, apa segala macam, promnya kayak gitu. Tapi itu campur-campur ya. Misalnya untuk bikin bab ada beberapa prom jadi satu. Udah? Belum berhasil? Belum prom.zip? Belum? Pusing ya? Bawain. Oh. Atau bisa saja kontrol F aja. Prom. Itu mah kasih dulu jalan itu mah di sini klik kanan aja sih, klik kanan download ya sip, pakai kontrol F aja bu, kontrol F terus tulis kalau mau global tulis .zip mau global ya, kelihatan nggak .zip-nya kelihatan? Harus prom rupanya. Prom nggak mau, dari sini nggak mau. Kok nggak ada kamu sih? Coba reload lagi, di reload lagi coba. Kok nggak ada kamu ya? Coba. Ini ada. Oh belum ada. Klik kanan. Udah berhasil? Sudah berhasil? Oke. Berhasil ya? Berhasil ya? Saya akan demo cepat dulu ya. Saya akan demo cepat caranya supaya kebayang. Logikanya sederhana banget untuk menulis buku. Logika berpikir sederhana. Pertama, harus bikin daftar isi. Jangan pernah bikin bab. Jadi jangan pernah nulis. Kenapa kita bikin daftar isi? Supaya kita bisa tahu alur ceritanya seperti apa. Nanti di dalam daftar isi ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nanti di prompt satu-satu. Cuman yang jadi masalah untuk buku kita supaya bagus, sebaiknya kita punya referensi. Maksudnya bisa buku lain jadi referensi. Bisa cari pakai Google. Misalnya kita pengen bikin pelajaran biologi atau pelajaran apa, download itu buku
belajar biologinya, nanti upload, nanti promnya ada kata-kata gunakan buku yang saya upload sebagai referensi supaya dia nggak nyari materi dari tempat lain. Tapi dulu kalau saya biasanya upload referensi 2-3 referensi, jadi bukan 1 referensi, 2-3 referensi, nanti dia akan nulis bab berdasarkan 2-3 referensi yang kita upload. Tapi yang start awalnya adalah saya bikin daftar isi, beres ya. Jadi bikin daftar isi dulu, baru pelan-pelan dikembangin. Nanti dari daftar isi sudah dapat semuanya. Nanti babnya kita tulis, kita prompt lagi satu-satu. Prompt-nya, kalau saya prompt-nya per bab. Kalau bukunya panjang banget, prompt-nya per sub bab. Itu mau dapat buku 500 halaman, 600 halaman, gampang banget. Cuman tidak baik, karena dijamin halal kalau saya ini nggak suka baca buku yang 500 halaman. Tapi nanti cara teknik baca bukunya pakai prompt juga. Jadi baca bukunya nggak baca gitu sih. Kebayang ya? Saya akan praktekin dulu ya. Kita akan praktekin, silahkan lihat. Nah ini kalau mau enak, saya akan pakai 2 web AI. Untuk nyari informasi, saya biasanya pakai Grok, GROK, grok.com. Kalau buat tulis, saya biasanya pakai ChatGPT. Nah, cuman Bapak Ibu bakal punya masalah karena kemungkinan kuota buat ChatGPT-nya bakal cepat habis. Bila masalahnya kayak gitu ya, kuotanya habis. Saya nggak habis karena saya tiap bulan bayar $20 ke ChatGPT. Karena saya mau kerjanya nulis. Saya suka nulis banget, saya kerjanya nulis, saya bayar ChatGPT $20, tapi saya bisa masukin macam-macam, nggak bisa habis. Jadi nanti kalau melihat saya, kemungkinan besar saya nggak bisa habis. Gitu ya. Tapi modalnya $20. Sekedar info aja, ini buat kasih gambaran aja. Satu buku, kalau kita jual buku nih, dagang buku. Oke, harga kira-kira berapa? Satu buku kalau dijual, 100.000. Pak Ucup, kalau PDF jual berapa? Bebas sebenarnya, bisa 50, bisa 20, bisa 100. Anggaran 20.000. Satu buku 20 PDF ya, bukan ini PDF 20.000. Kira-kira bakal yang download kira-kira rata-rata berapa? Di atas 100. Di atas 100. Jadi satu buku PDF yang download misalnya 100 saja, jangan di atas 100. Ada 20.000, kita dapat duit berapa? 2 juta. Nah, besar. Kita dapat duit 2 juta. Nanti bayar ISBN berapa? 200.000. Jadi 1,5 juta honor. Itu ya. Nggak usah provoke, nggak usah terharu. Ya udah 1,5 juta, alhamdulillah buat honor tambahan. Gitu ya. Rekor saya 1 minggu rata-rata 2-3 buku. Cuman saya lepasin gratis. Semua digratisin aja. Males. Duit udah ada, rezeki udah ada, biar kalau saya udah gratis aja. Kalau Bapak Ibu mau cari duit, caranya gitu, bikin buku, daftar ke Pak Yusuf di impact-press.id, dijual misalnya 20.000, kita tahu berapa juta. Kalau bukunya bagus banget, bisa 50.000. Tapi kalau saya akan 20.000 aja dulu supaya namanya kita naik. Kalau saya lepasin gratis sudah. Kenapa saya lepasin gratis? Tahu nggak efeknya lepasin gratis? Yang ya banyak fansnya. Jadi makin terkenalnya lebih gampang. Dan kesannya kita orangnya baik banget. Gitu kan? Makanya saya lepasin gratis. Akibatnya kompetitor yang lain, dosen-dosen lain, orang-orang yang lain yang bisa punya topik yang sama kalah. Ya, itu teknik buat masuk pasar gitu, harga dibanting, dinolin, semuanya ngelirik kita, ya, beres. Nah, kalau nanti rezekinya dari mana? Rezekinya kalau diundang jadi narasumber sama diskon info keluar.
Gitu. Jadi tekniknya gitu. Oke. Dilepasin rezekinya dari tempat lain. Ini buat apa? Naikin rating lah, promosi lah. Orang bikin punya gampang. Tapi kita harus bayar dulu ya buat SPD. Tapi kalau saya udah nggak ngurus SPD, anak-anak nggak ngurus, saya lepasin gratis saja. Tapi kalau ngurus lebih bagus. Soalnya buku yang buat naik pangkat yang ada di SPD-nya. Kalau nggak di SPD nggak bisa buat naik pangkat. Kalau dulu kan ada bukunya juga ya, buat naik pangkat. Buku sama dapat dilatih yang mana? Buku lebih tinggi ya. Di dosen juga gitu sih. Buku lebih tinggi dari beberapa jurnal sebetulnya. Padahal bikin buku dia gampang banget. Oke, sekarang saya nggak akan ngomong kayak gitu lagi. Saya akan demoin. Kalau mau ikutin silakan, tapi saya tidak berharap buat ikut langsung supaya teman-teman bisa lihat dulu caranya ya. Oke. Menurut saya deh. Yang gampang aja. Apa? Cara nge-prompt. Oke. Ini kita akan nulis buku tentang teknik buat prompting. Ini saya, Bapak Ibu mah buku yang lain ya, nggak usah sama kita. Jadi saya bikin buku yang broad banget, gimana caranya nge-prompt, gitu ya. Oke. Buka tab baru. Saya akan masuk Grok. Websitenya grok.com. Kenapa saya masuk Grok? Soalnya Grok itu web yang free, yang suka nyari di internet gila-gilaan. Dia bisa nyari ke 25 website sampai 40 website dia cariin semua. Oke. Sekarang coba di sini ya. Ini saya nyari informasi dulu ya. Ini cari informasi supaya saya dapat referensi. Oke. Bisa cari informasinya. Carikan URL buku PDF tentang teknik prompting. Nanti ganti teknik prompting sama judulnya masing-masing ya. Enter. Tuh dia cari ke 45 website. Dia dari 45 website. Kita dapat banyak nih. Langsung banyak kan? Ini ada buku banget sih sebenarnya. Ambilkan satu dua buku diambilin. Harusnya dibaca dulu ya, kira-kira yang keren yang mana itu diambil. Oke. Ini kita ambil 2 buku aja, kita ambil. Oke, prompt engineering dapat dari Google ini langsung nih. Bikin folder reference, ya pokoknya folder reference. Bikin folder ref, enter, taruh di dalam ref itu. Oke, itu buku yang pertama. Cari buku yang kedua. Saya buku aja dulu ya. Saya biasanya kalau lagi nulis buku referensinya saya ada 10 buku saya bikin semua. Kalau saya, tapi ini saya bayar ChatGPT ya. Tapi referensi saya banyak banget. Ini buku kedua. Ya, gede lupa. Oke, buku udah dapat nih sekarang. Sekarang kita juga pengen nyari yang banyak kata-kata juga dari si ChatGPT, juga dari Grok. Oke. Kira-kira ini suka-suka kita aja ya, suka-suka kita. Misalnya jelaskan teknik prompting yang tidak halusinasi. Ini teknik yang tidak halusinasinya ya. Teknik prompting. Enter. Ambil. Nah ini ada caranya dia terangin supaya tidak halusinasi gimana caranya. Oke. Nah ini langsung dari si AI-nya. Saya nggak ngambil dari bukunya ya. Berarti saya nggak baca nih, harusnya dibaca ya.
jelasin. Jadi waktu kita nulis buku kita ngerti apa yang kita kerjain. Nah, harusnya dibaca. Cuma kalau mau sambil nerangin, saya nggak baca. Ambil itu semua, ambil, masukin ke notepad, ke bawah, terus bawah, tulis bawah. Oke, masukin notepad. Oke, paste di situ. Lagi ke bawah gitu. Udah, pokoknya ada file-nya ya. File notepad ini, udah nggak mungkin rapi-rapi. File-nya di save ke dalam folder drive tadi. Save as, masukin ke dalam download drive, kasih nama apa? Contoh .txt ya, penjelasan from.txt belakangnya. Jadi kita bisa nyari bentuknya PDF, bisa juga nyari bentuknya hasil dari ini. Nah, sekarang kita nyari tambahan di sini, bisa tambahin lagi. Sekarang saya prompt-nya gini, bagaimana teknik prompt? Oke, tadi halusinasi ya. Prompt ini supaya kita mengurangi plagiat. Pokoknya semua hal-hal kayak itu harus. Jadi dalam kepala kita harus tahu, saya pengennya apa, harus masukin semua ya. Ini tadi halusinasi, plagiat kurangin, prompt-nya seperti apa. Ambil lagi, masukin ke teks yang sama, nggak usah teksnya bisa, teksnya sama aja. Ambil, ambil. Ini urusannya plagiat. Bawah ya, oke, paste. Nah, sekarang urusan yang ketiga yang brengsek juga urusan prompting adalah bagaimana promptnya supaya tidak terdeteksi di generate pakai AI. Pokoknya semua yang dibuat sudah tulisnya tidak, gitu ya. Oke, oleh AI, enter. Ini kita ambil 3 contoh ya. Tapi dia juga udah ngasih tadi ada pertanyaan, tambah pertanyaan si kelompok. Udah, itu berarti disitu dia ngasih contoh-contoh prompt loh sebenarnya. Ada contoh-contoh promptnya dia kasih. Udah? Dari colong dulu. Terus colong sana bawah. Terus, di kanan kopi, kalau paling bawah. Paste, sudah? Save. Jadi kita punya 3 sumber referensi, 2 buku PDF, 1 lagi teks kumpulan hasil outputnya dari AI. Benar ya? Nah, dari 3 itu, nah sekarang saya kasih lihat contoh-contoh prompt saya. Masuk ke prompt. Promptnya udah di download ya? Oke, itu bentuknya file sih, bisa dibuka. File dibuka aja. Kalau dibuka, bentuknya kayak gini, bentuknya file teks semua. Oke, sekarang ada prompt outline. Bukan outline, langsung over. Nah itu, klik kanan, jalan ini jelek. Klik kanan, open with, edit. Buka tuh jelas. Nah, ini adalah bisa di ke kanan, bisa ini berpotong ke kanan ini. Ya, ke bawah ini. Ini ada banyak prompt. Jadi ada prompt. Diperhatiin waktu saya bikin outline, kalimatnya bukan tolong buatkan outline juga. Waktu bikin outline panjang dulu. Di satu outline ya. Buatkan outline dapat isi untuk buku apa. Gunakan teks dokumen sebagai referensi. Oke. Maksimum 1 halaman bukunya. Terus cek web supaya materi yang paling original dan benar. Terus kajian kritikal segala macam, cancel-nya berapa persen, teorinya berapa persen, terus cancel-nya pakai apa, ada materi tentang apa, ada materi tentang apa segala macam. Ini buku teknik banget. Oke.
Jadi promnya nggak satu kata, panjang, gitu ya. Dan detail. Biasanya saya kadang-kadang suka tambahin. Bukunya akan dibaca oleh siapa? Terus prakteknya tadi ada tugasnya, praktek berapa persen, teori berapa persen, segala macam. Terus saya pasti harus ada materi ini dulu. Materi itu harus ada, materinya ada, itu semuanya ada. Setelah kita akan berdasarkan ini, saya akan bikin prom baru naik ke atas. Jadi nanti ini silahkan baca-baca. Ini promnya macam-macam, banyak banget prom-promnya. Kalau saya lagi bikin buku apa, promnya apa, bikin buku apa, promnya apa, beda-beda semua sih. Naik ke atas, itu di atas buat di atas kata buat dan banyak. Kita berdoa aja, belajar. Oke, sekarang buat outline daftar isi, outline daftar isi untuk buku Ono Purbo. Untuk kamu aja sih, mau ada koma. Saya biasanya gitu kalau orang-orang naruh buku di internet ada nama, ada judul, ada tahun. Jadi itu sebagai judul filenya. Jadi dalam file bukunya ada nama, ada judul buku, ada tahun. Supaya orang tahu yang nulis siapa, tahun berapa. Judulnya apa? Teknik prompting. Cara mudah prompting. Ya udah, 2026 kita gunakan tes, ambil dulu, ambil aja ya, empat lah sampai sini soalnya 3, 4, 1, 2, 3, banyak lagi teori hands-on. Ya udah, hands-on ini tambahin lagi prompt, kopi atau di atas. Jadi kita bisa nyolong dari contoh prompt yang lain. Cuma ini saya tambahin ya, enter lagi, enter. Saya tambahin. Target buku akan dibaca oleh pemula misalnya. Pemula ya. Jadi kita harus supaya ini nanti daftar isinya sesuai dia akan dibaca oleh siapa. Ya. Jangan 100 halaman nih, saya bikin misalnya 20 halaman aja. 20 halaman ya, ini buku pendek banget, 20 halaman doang. Kalau mau umumnya tinggi, buat paketnya cepat, target itu 200 halaman bukunya. Soalnya yang kalau di dosen 40 itu 200 halaman. Kalau di bawah itu kita dijadiin kayak buku biasa aja. Kalau buku referensi 200 halaman ke atas. Gitu ya. Jadi kalau mau cepat naik pangkat 200 halaman, dan untuk naik pangkat Bangcuk masih apa nggak angkanya berapa? Naik kalau berapa? Naiknya 200 ya? Iya, 50 terus baru 200. 50 200 ya? Bisa dari level ke level kepala, dia naiknya 200 nih. Padahal satu buku itu 40. Kalau 200 kan berapa buku itu? 50 buku kan? Saya seminggu 3 buku. Jadi dalam waktu 2 minggu aja bisa naik pangkat langsung sebetulnya. Jadi gampang lah naik pangkat. Habis ini pensiun aja udah. Diberes ya? Saya gini doang ya. Oke, sekarang kita akan bikin daftar isi. Oke, itu diambil di kanan kopi. Oke, paste di situ. Nah, sekarang upload. Jangan dulu. Salah. Cancel udah, ulang lagi aja. Plus. Ya, tambahin file, masuk ref. Tuh, ref, tiga-tiganya diupload semua. Jadi buku yang kita colong-colong nih diupload. Buku yang kita colong jadi tadi, berarti nama pertama ya. Kita harus punya referensi, data-data harus punya semua, kumpulin di satu folder biar gampang, upload semuanya, masukin prompt. Ini udah 3. Oh lagi upahnya gede soalnya. Oh yang satu lagi tentang saya kirim. Dia lagi kerja, buka tab baru lagi, bikin Google Doc. Saya biasanya ngedit dulu ya terserah pada mau apa ya.
Soalnya kalau pakai ChatGPT pas ditaruh Google Doc formatnya bagus. Kalau nggak pakai ChatGPT, pakai Word, dia pakai Markdown. Jadi apa? Kan ada HTTP kan markup language ya, ada yang namanya Markdown formatnya. Jadi keluarnya Markdown. Atau saya kasih aja efeknya. Oke, ini keluar data isinya udah keluar nih. Oke, kata pengajar udah keluar, bab satunya ada sampai saya cuma pakai itu 20 halaman doang ya. Oke, oh masih jalan. Buka tab baru lah, buka tab baru, bikin Google Doc. Kamu udah, oke, Google Doc udah siap, tinggal kita colong aja. Sedikit. Iya, kita sama dengan data visi ya. Kalau dibaca ada data visinya bagus apa kagak, itu penting tuh. Kalau enggak nanti bukunya jadi jelek. Jadi kalau dia data visinya, karena kita yang tahu nanti ada data visinya. Buset, kita cuma 20 halaman kok jadi kayak gini ya. Di parah. Ini jadi 20. Ini sederhana itu aja ya. Kalau saya nge-prompt biasanya satu bab sekitar 10 halaman. Jadi kita bisa hitung sih. Jadi kalau 20 halaman itu, hitung-hitungan jatuh-jatuhnya kira-kira 10 bab 100 halaman kira-kira. 150 halaman itu 10 bab. Kalau 20 bab kayak gini bisa di atas 200. Itu kepanjangan, 20 halaman kepanjangan. Saya biasa batasin sampai 10 halaman, 10 bab doang. Kalau ini terlalu panjang, panggilannya juga panjang. Jadi gini, ini kuarin. Ini terlalu brengsek. Saya kasih prompt tambahan, tolong ringkas menjadi 5 bab. 5 bab saja. Bentar. Tapi harus diringkas, bukan dipotong ya, supaya babnya di satu-satu dengan dia. 5 bab. Ini setelah mati dia turunin. Nah, udah usah ya, 5 bab ya, ya cepat. Kopi, masukin ke Google Doc, klik kanan paste, selesai. Sekarang saya kasih lihat efeknya kalau nggak ditaruh di Google Doc. Oke, buka notepad kosong. Oke, ya boleh terus ini juga. Ini saya kasih efeknya kalau nggak saya taruh di Google Doc ya. Klik kanan paste lagi di sini. Ya, ada kayak giniannya kan. Ini namanya Markdown. Kode-kode kayak gitu Markdown. Oke, ya sah-sah aja sih. Ini teknik buat ngasih kode sih sebetulnya. Tapi kan resek begitu, malas banget. Makanya saya biasanya masuk ke Google Doc. Kalau coba saya pakai Linux, saya bukan pakai Windows. Coba buka di LibreOffice. Di LibreOffice di kanan paste. Masih rada bagusan. Jadi bisa dari LibreOffice. Mungkin di Office-nya Windows juga mungkin masih bisa. Nanti coba-coba aja paling bagus. Oke, setelah kita akan prompting, pakai Google Doc aja ya. Kita akan prompting. Sekarang prompting buat apa? Berarti yang pertama kita prompt adalah referensi. Sekarang kita akan prompting masuk lagi notepad. Oke, buka notepad baru. Oke, buka baru, open. Jangan yang itu ada prompt baru. Ingat ya, yang pertama adalah prompt outline, yang kedua prompt bab. Ini masing-masing bab tergantung babnya itu ya. Ini babnya nanti ada bab. Prompt per babnya. Oke. Ini agak sara. Babnya itu berarti yang kalimat kedua, jangan mention Microsoft, jangan mention Google. Habis itu sebetulnya. Ya suka-suka Google kan harus Google ya.
Jadi saya kalau pakai Microsoft, jangan ada kata-kata Microsoft di buku saya. Jangan ada kata-kata Google di buku saya. Saya tulis kan. Oke. Bisa kayak gitu banget, ada global sekali. Tapi yang penting adalah ini. Bahasa yang mudah dibaca oleh siapa. Jadi kalau belajar dari teknik-teknik prompting ada di internet, seringkali cara promptingnya gini, harus ditulis, saya adalah siapa, nulis tentang apa. Kalau saya nggak tahu dulu tulis siapa, pokoknya ini buku buat siapa. Jadi pastinya tulisan kita gampang dibaca oleh pembacanya. Oke, satu. Yang ini itu, terus karena bukunya orang-orang umum, narasinya pendek, jangan panjang. Terus saya pengennya tajam. Jadi jangan banyak ngomong, tajam. Yang penting juga adalah di sini nih. Tuh, nomor 4, gunakan paragraf dan poin. Kenapa pakai poin? Supaya bacanya gampang. Kalau tulisan gitu, orang bacanya susah. Jadi ada tulisan, ada titik-titik juga supaya gampang bacanya. Jadi waktu kita nulis buku, kita harus panjang banget. Buku kita nanti penampilannya seperti apa. Oke. Kita akan colong sebagian. Colong sebagian. Semua saya bawa dulu, kita colong. Saya bawa ke kanan kopi, naik ke atas. Oke, enter, paste. Saya akan buang-buang ini yang saya tulisnya. Itu loh, biarin gunakan paragraf, gunakan semua teks dokumen sebagai referensi. Cek internet itu daftar. Nah ini, untuk bagian ini, waktu saya tulis buku, saya akan melampirkan daftar isi buku yang saya lagi tulis. Jadi kan tadi daftar isi buku sudah kita buat. Saya save dulu sebagai file, masuk ke daftar isi, daftar isinya. Oke, nah itu, ini dokumennya ya, file. Dikasih nama dulu, dikasih nama. Ono, turbo, koma, cara modal prompting, koma, 2026. Oke, itu kalau Anda sering nyolong buku di internet, saya sering nyolong buku, kerjanya nyolong buku. Kalau pengen kopi, silahkan kirim harddisk. Saya di rumah ada sekitar